Halo, perkenalkan nama saya Rufina Dita. Saya mahasiswa akuntansi dengan NIM 11251883. Kali ini saya akan memaparkan mengenai rangkuman materi untuk pengantar bisnis dan manajemen. Nah, jadi pertama-tama mari kita mereview apa yang sudah dipelajari selama perkuliahan ini. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis franchise. Bisnis franchise ini adalah sistem di mana kamu membayar fee ke pemilik bisnis atau franchiser untuk menjual produk dan jasa yang sudah mempunyai sistem standar. Jadi istilahnya adalah franchiser itu pemilik bisnisnya, franchisee itu adalah pembeli bisnisnya, kemudian ada STPUW itu adalah surat pendaftaran usaha waralaba. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita dapat memanfaatkan ekspansi, pengiklanan besar, mutu terstandar, dan bantuan manajemen. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kurang mandiri, kreativitas terbatas, dan rentan terhadap perubahan franchiser. Contohnya apa sih? Contohnya adalah kalau waralaba dari dalam negeri contohnya seperti Indomaret, Alfamart, sedangkan waralaba dari luar misalnya ada McDonald's. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur. Dahulu itu banyak orang tuh ingin jadi pegawai, tapi kini pengusaha itu sangat penting bagi kemakmuran negara. Targetnya adalah 2% penduduk itu jadi pengusaha. Jadi sekarang kita kuliah itu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi alasan penting kenapa kita harus berwirausaha adalah kita memanfaatkan sumber daya, kemudian mencari peluang, mengurangi pemborosan, dan menyiapkan generasi mendatang. Keuntungannya adalah kita dapat mengontrol nasib sendiri, mendapat keuntungan, membantu masyarakat, dan mengatur waktu sendiri. Ya, ciri yang harus dimiliki itu adalah kita percaya diri, kreatif, dan tidak mudah menyerah, serta bisa mengambil keputusan mandiri dan punya jiwa pemimpin dan tidak menunda pekerjaan. Seperti itu. Nah, untuk pengantar manajemen, manajemen itu adalah apa? Manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisir, membimbing, serta mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, pentingnya adalah kita mengatur sumber daya yang terbatas, koordinasi tim, dan menyesuaikan dengan lingkungan yang selalu berubah. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mencapai target, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan mengurangi risiko. Keterampilan apa aja yang dibutuhkan dalam manajemen adalah kita butuh keterampilan teknis, keterampilan berinteraksi dengan orang, dan kemampuan berpikir konseptual. Nah, manajemen dalam praktiknya itu kita harus menentukan tujuan. Kita harus menentukan anggaran dan targetnya. Misalnya nih, UMKM kuliner mempunyai target penjualan harian sebesar sekian. Nah, itu adalah kita melakukan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian? Jadi kita harus membagi tugas dan wewenang, membuat struktur kerja yang jelas. Nah, yang ketiga kita harus melakukan pengarahan. Pengarahan ini adalah motivasi karyawan, komunikasi yang baik, dan mengarahkan yang benar. Nah, di sisi yang keempat, kita harus melakukan pengendalian. Pengendalian ini dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja, mengecek laporan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, perbedaan UMKM dan perusahaan besar adalah UMKM ini lebih sederhana. Pengambilan keputusannya cepat. Kalau perusahaan besar itu dia punya struktur formal dan berbasis data. Nah, teman-teman menyadari nggak kalau di era sekarang ini digitalisasi bisnis itu tuh sangat-sangat penting. Jadi era itu sudah berubah sangat banyak. Proses kegiatan jual beli itu sekarang berubah ke arah digital agar jadi lebih efisien. Tujuannya apa? Pertama, biayanya lebih murah, pelanggannya lebih puas, kemudian keputusannya lebih cepat, dan daya saingnya itu meningkat. Nah, teknologi yang digunakan itu apa? Jadi kita mengenal teknologi e-commerce seperti Shopee. Kita ada juga teknologi big data dan cloud computing atau Internet of Things. Jadi
segala sesuatunya itu sekarang kita tersambung dengan cloud dan tidak membutuhkan server yang besar dan kita dapat harganya itu juga lebih murah. Nah, model bisnis digital itu apa aja sih? Kita punya model B2C. B2C itu seperti Shopee, jadi bisnis to consumer, atau B2B, bisnis to bisnis. Contohnya kita punya Mekari. Ya, jadi dia untuk memberikan jasa ke akuntansi ke perusahaan-perusahaan. Atau kita punya juga C2C, consumer to consumer. Contohnya adalah OLX. Atau kita juga untuk platform, jadi misalnya seperti Gojek, Grab. Nah, untuk freemium, jadi dia ada yang berlangganan, itu kita ada Canva ya. Peluang dan tantangannya apa sih? Peluangnya adalah akses pasar global itu harus kita perhatikan keamanan datanya. Jadi efisien tapi tidak ada kesenjangan. Nah, itu dia rangkuman materi pentingnya. Terima kasih.